Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau sebelum di video sebelumnya itu terkait array gitu ya. Terkait array dalam perbandingannya dengan variabel biasa. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang kuis tadi gitu ya. Tadi siang. Oke. Soalnya itu adalah kalian diminta untuk membaca kemudian menuliskan hasil yang dibaca tadi ke dalam array gitu kan ya. Saya agak lupa berapanya ya, tapi kalau saya tidak salah ingat Nmax-nya itu 256 misalnya gitu ya. Atau nggak usah ngikutin banget soal kuis lah ya. Let's say Nmax-nya 10 lah ya. Jadi saya bikin di sini Nmax-nya itu konstan gitu ya, integer. Terus nilainya kita 10. Artinya saya setel nih. Saya cuma punya array, satu array. Nanti slotnya tuh cuma bisa 10 gitu ya. Oke, itu. Terus saya punya n tadi ya. Ini saya gabungin sini aja ya. N itu integer, terus saya punya ARR, oke. Nah, ada satu lagi supaya saya tidak terlalu panjang nulisnya seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa kita pakai alias gitu ya. Dengan cara sintaks kalian bisa lihat di slide itu pakai type ya. Jadi saya bisa menyelipkan di sini nih misalnya saya pakai warna merah deh ya biar kelihatan. Misalnya type namanya apa ya? Tab in kalau nggak salah ya. Tabel gitu ya. Tab in. Nah, ini saya aliaskan menjadi ini yang satu kotak ini gitu. Jadi gimana ya? Saya ulang aja lah. Oh, bisa. Nah, yang segini bentar. Mungkin saya bisa. Gak usah lah ya, saya tulis aja lah. Ini adalah sebenarnya yang kotak ini. Terus saya bisa tulis ulang di sini gitu. Array 1 sampai 10. Terus of integer gitu. Integer. Oke, mudah-mudahan terbaca. Nah, nanti saya tinggal bilang bahwa ARR ini tipenya yang satu kotak ini saya bisa bilang tipenya tab in gitu. Supaya nggak panjang aja gitu. Kalau saya akan sering menulis array 1 sampai Nmax gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini Nmax ya. Nmax. Kalau dirasa saya akan sering melakukan itu gitu ya. Mendingan dibikin tipe. Jadi saya lebih irit gitu nulisnya. Oke. Udah ya, kamusnya sudah. Nah, tadi ya disuruh baca ya. Bagaimana caranya baca? Kan kalau misalnya saya balik lagi ke variabel A aja ya. Kalau saya suruh baca kan tinggal gini aja kan ya. Read A gitu. Gitu aja deh. Selesai. Read A ini nanti komputer akan minta kepada user untuk memasukkan bilangan bulat gitu. Misalnya tadi contohnya 50. Berarti user akan mengetikkan misalnya di keyboard gitu ya 55, 0, 50. Nanti otomatis nilai 50 itu akan masuk ke dalam variabel A gitu ya. Berarti kan kalau ini read A, ini apa dong? Ya udah ini berarti kan read ARR 1 gitu. Gitu kan? Terus yang ini apa? Read ARR 2 kan gitu. Nah, misal tadi kan misal saya jangan dua-dua amat lah ya, terlalu sedikit. Misalnya 5 lah ya, saya punya 5 aja lah. Berarti kan saya read ARR 3 gitu ya. Terus read ARR 4. Kan gini. Kalau saya mau ngisi gitu ya. Saya baca dan saya langsung isi ke dalam array. ARR 5. Udah selesai ya. Read 1, read 2, read 3, read 4, read 5 gitu. Karena M-nya 5. Jadi kan gitu ya. Jadi saya bilang di sini ya bahwa N-nya misalnya size-nya adalah 5 gitu. Ya. Tadi Nmax-nya 10, sekarang size N-nya 5. Oke. Nah, terus apa yang saya lakukan? Maka yang saya lakukan adalah mengamati sebenarnya. Ini kan kalau ini kan ceritanya nih masih naif gitu. Saya belum kenal yang namanya loop. Kalau kalian perhatikan, ini kan melakukan hal yang sama terus 5 kali kan. Read ARR, read ARR, read ARR, read ARR gitu ya 5 kali. Yang membuat dia berbeda itu hanyalah indeksnya gitu. Dan indeksnya ini kan ada polanya kan? Ada nggak polanya? Ada ya.
polanya adalah dia tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu kan, increment kan. Maka, oh berarti saya bisa buat dia sebagai loop gitu. Kalau dia basisnya adalah counter, ya paling gampang pakai for. Kalau yang sentinel, itu biasanya pakai while gitu ya. Nah ini saya pakai for aja deh, misalnya saya punya variabel i lah ya. Misalnya udah ada lah ya di kamusnya, anggap saja. Berarti saya akan i-nya ini buat apa? I-nya tuh buat mengganti yang kuning-kuning ini, counter sebenarnya ya. Jadi si counternya ini pertama kali saya setel berapa? Jadi dia mulai bekerja kan dari angka 1 gitu. Mulai angka 1. Sampai berapa? Sampai ini terakhirnya berapa? 5 kan? 5 itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah n gitu ya. Apa yang saya lakukan selama 5 kali? Ya ini. Ya. Jadi for yang ini untuk muter 5 kali ya. Per satu iterasinya dia melakukan apa? Read, ini kan ya. Berarti read ARR. Pada iterasi pertama dia read ARR1, pada iterasi 2 dia read ARR2 dan seterusnya sampai iterasi terakhir dia read ARR5 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ARR apa yang bergerak dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai n. Kan i ini kan counter ini gitu. Jadi ini saya ganti jadi i. Nah, selesai gitu ya. Nah, dia kan dibungkus oleh prosedur ya. Nah, itu tinggal itu mah kayak dibungkus aja gitu ya. Jadi nanti tinggal di si prosedurnya itu kita masukkan di parameternya apa saja yang dibutuhkan oleh algoritma membaca, kemudian saya menulisnya gitu. Yang pertama yang dibutuhkan apa? Array-nya pasti kan? Ya, ini misalnya saya buat jadi prosedur deh ya. Ini prosedur namanya misalnya isi array gitu. Ya. Apa saja yang dibutuhkan? Ya. Bayangkan kalian itu kalau punya prosedur tuh kayak nyuruh orang gitu. Tolong dong diisi array-nya. Pertama kali adalah yang harus disediakan ininya kan apa tempatnya kan, karena pembacaannya ada di dalam prosedur gitu ya. Berarti tempatnya kan, saya baca kan saya harus nyimpan gitu kan ya. Berarti saya kirim ini ARR-nya gitu. Nah, kalau saya pakai prosedur, saya tidak butuh kamus yang ini tadi ya, nggak perlu ya. Jadi dikirimnya si kamus-kamus ini melalui prosedur gitu. Array-nya tipenya apa? Ini saya bikin tab in aja ya supaya muat, kalau nggak panjang soalnya. Tab in gitu ya. Terus selain array-nya saya butuh apa ya? Saya butuh panjangnya, panjang efektifnya ya. Apa okupasinya lah ya, okupasinya berapa? N tadi kan. N-nya yang 5 tadi gitu. N integer gitu. Terus saya butuh apa lagi? Enggak ya, udah ya nggak butuh apa lagi kan ya. Karena saya cuma butuh array ini sama butuh N ini aja. Udah selesai. Kira-kira. Ya. Kemudian saya akan mengisi si array tersebut. Oke. Array ini dia sebenarnya saya nggak tahu jadi membingungkan atau enggak kalau saya jelaskan lebih lanjut. Dia pasnya by reference gitu ya. Jadi artinya kalau saya masukkan array di sini, gitu, masukkan nilai array di sini ARR, maka otomatis array yang ada di program utama lah yang misalnya yang manggil program utama itu juga otomatis terisi. Gitu. Jadi array itu bukan variabel biasa. Dia sebenarnya kalau saya kirim satu bundle gitu ya si array-nya ini satu-satu ini itu sebenarnya dia ngirim reference ya. Oke, itu sudah terlalu teknis lah, tapi kira-kira seperti inilah ya. Jadi kalau mau dibungkus di dalam prosedur. Kalau tidak mau dibungkus di dalam prosedur, ya berarti kalian harus menuliskannya seperti tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sama seperti yang ini gitu ya. Kalau kalian masih, saya tadi bilang sih, kalau misalnya kalian masih pusing dengan loop, kalian trace dulu aja. Maksudnya kalian tulis dalam bentuk sequence seperti ini aja dulu. Kemudian kalian pandangi, lihat kira-kira polanya apa yang berubah, apa yang bergerak, gitu ya. Memungkinkan enggak kalau saya jadikan loop? Kalau memungkinkan, ya kayak tadi gitu ya. Kayak ini kan, ini sebenarnya sama semua nih, gitu. Yang berubah tuh cuman indeksnya aja. Tapi indeksnya kan nggak acak gitu. Dia ada polanya. Selama ada polanya, maka dia bisa diubah menjadi, kita bisa transform jadi loop gitu. Baik itu for maupun while sesuai dengan kebutuhan.
Oke. Ya. Jadi kalau saya read gini, otomatis saya sebenarnya nyuruh komputer untuk minta masukan dari user misalnya, kemudian masukan dari user itu langsung disimpan ke dalam array di nomor yang satu, indeks yang satu. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti saya lanjutkan lagi videonya terkait apa namanya, apa ya? Oh ini ya, searching ya. Searching itu materi kita di minggu ini, jadi sebenarnya harusnya sudah habis materinya, karena minggu depan kita akan masuk ke dalam yang namanya sorting. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.